Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Sofiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation dengan NIM 666219443. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu di bidang pertanian, di mana Presiden Joko Widodo meninjau lokasi food estate di Desa Bansari, Kabupaten Tumenggung, terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Kemajuan negara Indonesia, terutama dalam perekonomian, tentunya tidak terlepas dari peranan sektor pertanian di Indonesia. Hal ini karena pertanian merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan devisa negara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto pada kuartal kedua mencapai 15,46% atau meningkat 1,89% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu komoditi primer dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan petani bagi petani di Indonesia. Selain itu, potensi pertanian di Indonesia yang sangat baik, di mana berdasarkan laporan di Economics Intelligence Unit dan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation pada tahun 2016, tercatat bahwa keberlanjutan pertanian di Indonesia ada pada peringkat ke-16 dengan skor 53,87. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian jika dikelola dengan baik tentu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petani di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan sebelumnya, ternyata petani di Indonesia masih menghadapi masalah yang serius. Salah satunya adalah terkait dengan permainan harga produk petani oleh para tengkulak di Desa Bansari, Kecamatan atau Kabupaten Temenggung. Di mana di Desa Bansari, para petani merasakan dampak secara langsung terkait dengan adanya permainan harga produk petani oleh para tengkulak. Ketika petani sudah menghasilkan yang namanya hasil panen dan akan dipasarkan atau dikomersialisasikan, ternyata dalam hal harga malah menjadi rendah, bukan meningkat seperti itu. Nah, sehingga tentunya ini tidak akan dapat mencapai kesejahteraan bagi para petani. Dan Presiden Joko Widodo di sini sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan peringatan kepada para tengkulak, khususnya itu di Desa Bansari, terkait dengan penentuan harga, di mana Presiden Joko Widodo meminta agar para petani bisa mendapatkan kepastian harga dan juga pembeli bawang merah yang dipanen di daerah Bansari. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi permainan harga dari para tengkulak. Jokowi pun berharap dengan adanya produktivitas yang semakin baik dan juga intervensi bibit, maka tentu ini dapat meningkatkan pendapatan bagi para petani sehingga kesejahteraan bagi para petani itu dapat tercapai. Tentu dengan adanya permasalahan ataupun isu di bidang pertanian tersebut, Jokowi pun melakukan komunikasi ataupun berdialog dengan bagi para petani di Desa Bansari, di mana pada dialog tersebut Jokowi menerima keluhan di mana para petani kembali enggan menanam bawang putih sebab harga yang menurun karena terjadi atau masuknya impor bawang putih pada saat panen. Sehingga dengan adanya impor bawang putih di Indonesia tentu dalam hal pendapatan bagi para petani di Desa Bansari juga akan berkurang. Hal ini karena terjadi adanya permainan harga produk petani oleh para tengkulak, sehingga dalam untuk komersialisasi hasil panen bagi para petani di Desa Bansari itu sendiri yaitu menurun drastis. Oleh karena itu, teknik propaganda yang dilakukan pada isu tersebut atau pada isu di Desa Bansari terkait dengan permainan harga para tengkulak ini menggunakan yaitu teknik propaganda transfer, di mana teknik propaganda transfer ini digunakan untuk memakai pengaruh seseorang atau tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa di lingkungan tertentu. Salah satunya yaitu di mana Presiden Joko Widodo sebagai Republik Indonesia mengingatkan kembali terkait dengan agar penentuan harga itu sudah ditetapkan, sehingga tidak ada terjadinya permainan oleh para tengkulak dalam memasarkan produk pertanian di Indonesia, khususnya itu di Desa Bansari. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo tentunya memberikan pemahaman kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tentunya tidak hanya bagi para petani saja, tentu ini juga akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto di sektor pertanian, khususnya yaitu bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Presiden Joko Widodo ini,
Kemudian Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada berbagai menteri, khususnya itu Menteri Pertanian, untuk kembali melakukan revitalisasi di bidang pertanian agar para tengkulak itu sendiri tidak bisa memberikan harga yang semena-mena kepada para petani di Indonesia, khususnya itu di Desa Bansar. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.